له على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan insya Allah nanti menunaikan jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga kita tetap dalam ketaatan beribadah pada bulan Ramadan ini, sehingga kita juga bisa berjamaah untuk menunaikan ibadah sholat Isya dan juga insya Allah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ini Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salawat kita aturkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, hingga saat ini kita tetap berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, apa yang kita harapkan pada bulan Ramadan ini dengan mudah kita jalankan karena tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang baru saja menjawab salawat Rasulullah SAW, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bagian yang penting kita perhatikan dalam beribadah khususnya bulan Ramadan itu yang disebut dengan al-hasb, untuk mempertahankan diri. Orang menyebutnya sabar. Ternyata di dalam syariah sabar itu dibagi tiga. Satu, sabar dalam ketaatan. Kita ini diminta sabar untuk tetap taat kepada Allah, taat menjalankan ibadah. Berapa tebal kesabaran kita? Ya kita yang bisa mengukurnya. Kalau di awal sholat tarawih penuh masjidnya, sekarang sabar gak kita sampai tetap berjamaah sholat tarawih? Itu berarti sabar dalam ketaatan, taat menjalankan ibadah Ramadan pada malam hari. Mudah-mudahan yang hadir ini sabar dengan ketaatan ini. Amin. Yang kedua, sabar untuk tidak menjalankan kemaksiatan, tidak bermaksiat. Yang diharamkan Allah tidak dilakukannya. Bahkan dikatakan kalau ada pemuda di depan matanya untuk bermaksiat sangat terbuka, gaul dengan teman-teman sebayanya, tapi dia menahan diri, kemudian mengatakan aku takut kepada Allah, maka dia telah mempraktekkan sabar untuk menolak kemaksiatan maupun perbuatan yang haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin taat sekaligus menolak yang diharapkan oleh Allah. Maka sering kita angkat tangan, kita doa kepada Allah, ya mukallibal qulub sabbit qalbi wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai pembolak-balik hati, yang menciptakan hati manusia, yang menciptakan diri manusia, yang Maha Pencipta, Engkaulah yang bisa membolak-balikkan hati. Kuatkanlah, tetapkanlah hatimu ini tetap dalam keadaan iman dan Islam, tetap taat menjalankan ibadah, taat kepada Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang mendolimi diriku sendiri.
Kenapa doanya sampai begitu? Karena bisa saja dari hal yang sebaiknya kita lakukan, taat kita, tapi bisa jadi hati kita terbolak-balik, ada godaan sedikit terpengaruh, terperosok menjadi perbuatan itu bukan taat kepada Allah, kita malah mengingkari perintah-perintah Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka doa tadi karena iman kita itu ada di dalam qalbu kita, ada di dalam fuad. Fuad itu bagian yang terdalam dari qalbu kita. Disitulah iman terpatri. Maka kemudian kita minta kepada Allah, wahai yang suka membolak-balikan hati, mampu membolak-balikan hati, kuatkanlah imanku, tetap taat kepadamu, tetap taat kepada agamaku, tidak mudah murtad. Karena yang namanya murtad ini mudah sekali. Ketika sudah dekat kepada kemungkinan, mudah dia murtad. Apalagi contoh di depan mata, saya kira masyarakat Masjid tahu persis sejarah bagaimana beberapa penduduknya pindah agama karena diberikan beras dan indomie beberapa tahun yang lalu. Sehingga saya sempat melihat ada penduduk, ada warga yang saya kenal dengan baik. Tadinya dia yang ngurusi ada hajatan keluarga tertentu, kemudian doakan bersama. Beliau mau menyiapkan dirinya untuk beribadah bersama-sama, tapi kemudian tiba-tiba dia tidak pernah hadir. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Ketika ditanya, saya ketemu, saya bertanya, kenapa tidak pernah hadir pengajian? Saya sudah pindah agama, Pak. Masya Allah, bukan orang biasa, tapi yang selama ini ikut pengurus, dan itu sampai sekarang beliau masih hidup, dan saya memperhatikan. Dan memang demikianlah, untunglah tidak seluruh keluarganya ikut, hanya dia dengan istrinya, anak-anaknya tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah sekali orang murtad. Kenapa? Karena hati terbolak-balik. Kadang kuat iman kita, kadang kita kendor kepada Allah. Saat kendor itulah masuk godaan sehingga kita menjadi murtad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar untuk menerima takdir Allah yang pahit, yang tidak enak, yang orang mengatakan juga itu musibah. Padahal memang sulit sabar itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau takdirnya enak, menyenangkan, dan itu juga bagian dari cobaan kita, maka kalau kita terima, tentu kita bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika pahit cobaannya, takdirnya yang turun kepada kita berupa musibah bagi diri kita, bagi keluarga kita, maka berat. Kita selalu mengatakan pada orang yang terkena itu, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Padahal kalau kena kita sendiri, wah luar biasa beratnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat untuk menolongmu. Kata siapa? Firman Allah. Oh, jadi kalau mau menolong hidup kita ini bagaimana caranya? Dua, sabar dan sholat. Wa innaha lakatsiratun illa 'alal khashi'in. Memang itu berat, aku tahu. Aku yang menciptakan kalian manusia. Aku tahu manusia berat untuk dua hal itu, sabar dan sholat. Sholat itu baru Allahu Akbar. Setan yang tinggal di masjid itu langsung, dia nggak nunggu lama-lama dan dia tidak terburu-buru. Kenapa tidak terburu-buru? Belum takbiratul ihram, dia belum masuk ke hati kita. Dan memang dia menggoda orang-orang yang sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Harusnya konsentrasi di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi mulai melalang buana pikiran kita. Tadi sore aku lagi nyimpan ikine dia sampai salam assalamualaikum itu tetap karena diingat-ingatkan oleh setan.
yang ada di masjid ini. Ada setan khusus itu, ya. Dan dia tidak menggoda, waktu niat tidak goda. Tapi ketika Allah Akbar, langsung dia goda. Itu beratnya. Memang berat kata Allah. Aku yang menciptakan kalian, aku tahu itu berat bagimu. Illa alal khasi, kecuali orang yang busuk. Kata Allah, orang yang busuk tidak berat. Sabar dan sholat itu sungguh ringan bagi orang yang busuk, berat bagi orang yang tidak menjalankan dengan sebenar-benarnya kedua hal itu. Bagaimana orang yang busuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dengar lagi nih, kata terakhir itu apa? Raji'un. Jadi kalau begitu, apa itu orang yang busuk? Orang yang ketika mau menghadap Tuhannya, yaitu sholat, dia menyadari ini ketemu Tuhan, ketemu yang menciptakan aku, dan aku tahu aku akan kembali kepada Dia. Maka aku tidak main-main, aku menghadap Allah sholat ini. Aku khusus setiap kata-kataku dalam kalimat sholat, aku tahu maknanya dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu artinya doa, isinya doa semua. Cuma doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah bacaannya. Bagaimana Rasulullah menuntunkan itu? Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai di tahiyat awal maupun tahiyat akhir Rasulullah menyebut namanya karena memang tuntunannya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Dia menyebut namanya sendiri. Karena itu tuntunannya aku sebutkan, tapi aku tahu bacaan itu dan artinya. Walaupun tidak kata per kata, nggak harus, tetapi tahu makna. Ini sedang baca tentang apa? Setidak-tidaknya tentang apa? Itulah orang yang khusyuk. Ketika mulai ada datang gambar mall, langsung astagfirullah, kembalikan ke posisi awal. Kita sedang sholat menghadap Allah. Ketika mulai nampak gembira loka, kembalikan, luruskan lagi. Itu orang yang khusyuk karena takut kepada Allah Maha Penciptanya, hormat kepada Allah Maha Penciptanya. Maka at-tahiyyatul mubarakatuh, seluruh hormatku ya Allah terhadapmu, itu kita harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dari 3 sabar itu, 1 sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam perbuatan kemaksiatan, menolak untuk tidak melakukannya dengan sabar, dan yang ketiga sabar kalau menerima takdir yang baik. Untuk yang pertama itu ada ayat yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, dan jangan lupa selalulah dalam keadaan siaga untuk selalu dalam kesabaran itu. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bisa demikian itu sangat beruntung. Jadi kalau kita kuatkan kesabaran itu, maka kita akan beruntung. Asbiru, sabar dalam menjalankan hidup ini. Sabar artinya kalau ada sesuatu yang jelek, pertahankanlah agar tetap dalam garis kesabaran itu. Wasabiru, kuatkanlah kesabaran itu untuk selalu mendapatkan kenikmatan atas suatu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warabitu, kalau sudah sabar untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, maka kalau sudah berakhir berganti dengan kesabaran-kesabaran baru. Jadi kalau begitu,
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berulang-ulang, selesai yang baik yang satu maka diteruskan yang kebaikan yang lain, itu pun rabitu, artinya sabar yang sampai berkali-kali. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisakah kita lakukan itu? Insya Allah. Sabar itu bisa diuji pada diri kita. Apakah itu kita dipantau oleh Allah atau tidak? Tentu kita yakin Allah Maha mengetahui wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa wallahu bima ta'maluna basir. Yaitu orang selalu berada dalam keadaan apapun, Allah mengawasi dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita tahu apa yang perlu kita persembahkan kepada Allah ketika Allah mengawasi kita, dan kita tidak pernah berani melakukan maksiat karena Allah melihat kita terus semua. Mudah-mudahan kesabaran itu dapat kita laksanakan, taat menjalankan ibadah, mampu menolak kemaksiatan yang diharapkan, dan kita sekali berbuat baik bertambah-tambah kebaikan baru, karena setiap tingkah laku kita selalu dalam kebaikan-kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berusaha untuk Bapak Haji dari